Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah pada hari ini saya berusaha untuk memaparkan sidang promosi disertasi program Doktor Ilmu Manajemen yang berjudul Determinan Return on Asset dan Implikasi terhadap Return Saham Perusahaan Pertambangan yang catat di BIE tahun 2013-2018. Namun sebelumnya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Anwiswar Anoyeswar Muiz selaku Ketua Penguji atau Ketua Sidang, yang saya hormati Profesor Dr. Hamdi Adi DAS selaku penguji dan sekaligus sebagai promotor saya di dalam membimbing selama pelaksanaan disertasi ini. Yang berikutnya adalah yang saya hormati Ibu Dr. Nurul Hidayati SE MMAK CA selaku penguji dan sebagai co-promotor saya di dalam menyelesaikan disertasi ini. Dan yang terakhir adalah Bapak Dr. Lukman Hakim SEMM selaku oponen ahli yang termasuk dalam penguji di dalam disertasi saya ini. Izinkan saya dalam hal ini menyampaikan paparan disertasi saya yang berjudul Determinan Return on Asset dan implikasinya terhadap return saham perusahaan pertambangan yang tercatat di BI 2013-2018. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam latar belakangnya adalah bahwa ada dari riset saya ini dikaji dalam 3 pendekatan. Yang pertama, saya melihat ada fenomena gap yang terjadi di dalam perusahaan pertambangan. Kemudian yang kedua, ada juga teori gap yang ada di dalam manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah adanya penelitian riset gap yang dilakukan oleh para peneliti sebelum dahulu yang hasilnya sangat berbeda. Yang pertama adalah fenomena gap. Di dalam fenomena gap ini saya melihat bahwa dalam kurun periode 2013 sampai 2018 itu terdapat semacam volatile atau fluktuasi daripada indeks saham pertambangan dibandingkan dengan indeks saham gabungan. Jadi artinya bahwa ada kontribusi terhadap indeks saham gabungan dari indeks saham pertambangan. Ya itu. Jadi di dalam tahun 2013 dan 2015 dan 2018 itu indeks saham pertambangan itu mengalami penurunan sehingga berdampak kepada indeks harga saham gabungan. Penyebab turunnya indeks dalam tahun 2013 itu adanya beberapa komoditas di pasar internasional seperti harga emas juga mengalami penurunan karena pertama gejolaknya pasar finansial sehingga dapat terjadi mengurangi stimulus fiskal berupa pembelian obligasi sebesar 80 miliar per dolar dari Bank Sentral Amerika. Kemudian juga jatuhnya harga saham tahun 2013 sebesar 23,31%. Nah ini juga penyebab terjadinya turunnya indeks. Kemudian perekonomian Indonesia yang tidak stabil, jadi adanya pengaruh dari luar dan dari dalam. Sementara dari dalam sendiri terjadi penurunan pelemahan nilai rupiah, kemudian inflasi juga meningkat, defisit transaksi berjalan kita menjadi mengecil. Nah ini yang menyebabkan terjadi turun indeks 2013. 2015 juga sama, jadi indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang pengaruhnya berasal dari pengaruh global maupun pengaruh lokal. Kemudian 2018 juga demikian. Nah, inilah penyebab dari fenomena gap. Nah, tentunya kalau kita lebih rinci mengkaji tentang kenapa indeks menjadi turun, kita akan melihat pula beberapa subsektor dari sektor pertambangan. Ternyata sektor pertambangan yang terdiri dari batu bara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral waktu itu juga mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga otomatis indeks pertambangan juga mengalami penurunan. Nah ini dampaknya
juga akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Kemudian kapitalisasi pasar saham pertambangan juga mengalami penurunan, jadi fluktuasi di sini. Jadi inilah hal-hal yang menjadi fenomena gap. Kemudian dari riset gap juga banyak dari penelitian dalam maupun luar negeri yang menyatakan bahwa ada pengaruh determinan return on asset terhadap return saham pertambangan. Ya, ini juga ada pengaruh. Jadi di sini saya melihat apa variabel yang pengaruh, yaitu ada variabel faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang saya teliti adalah pertama adalah current ratio, debt equity ratio, yang kedua current ratio, dan yang ketiga return on asset. Kemudian faktor dari luar perusahaan, saya mengambil variabel yang pertama adalah nilai kurs atau perubahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika, kemudian pengaruh suku bunga sertifikat Indonesia, dan terakhir adalah harga minyak mentah dunia. Inilah faktor-faktor yang saya teliti. Kemudian dari beberapa ini maka saya ingin merumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah ada 13 rumusan masalah. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on asset perusahaan pertambangan? Rumusan yang kedua adalah apakah current ratio berpengaruh secara parsial terhadap return on asset perusahaan pertambangan? Ketiga adalah apakah suku bunga berpengaruh terhadap return on asset terhadap perusahaan pertambangan? Yang keempat, apakah nilai tukar atau nilai kurs, perubahan kurs berpengaruh terhadap return saham pertambangan? Yang kelima adalah apakah perubahan harga minyak secara parsial berpengaruh terhadap return on asset perusahaan pertambangan? Dan yang keenam adalah apakah pengaruh dari keseluruhan variabel atau determinan ROI ini berpengaruh secara parsial, berpengaruh secara bersama-sama terhadap return on asset perusahaan pertambangan. Dan yang ketujuh, kemudian apakah DER berpengaruh secara parsial terhadap return saham perusahaan pertambangan? Kedelapan, apakah current ratio return on asset berpengaruh terhadap return saham pertambangan? Apakah nilai kurs dan suku bunga SBI dan harga minyak berpengaruh terhadap return on asset? Terakhir adalah apakah debt to equity ratio, current ratio, return on asset, sertifikat Bank Indonesia, nilai kurs dan harga minyak secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham pertambangan return saham perusahaan pertambangan. Kemudian selanjutnya adalah saya juga menguraikan di sini adalah beberapa teori. Yang pertama ada Glenn teori, kemudian ada middle teori dan applied teori. Yang middle Glenn teorinya adalah agency teori, teori tentang pemisahan kepemilikan antara pengelola dan pemilik perusahaan. Kemudian teori signaling, di mana teori ini menunjukkan adanya signal tanda bahwa jika informasinya bagus maka berakibat pada terjadinya sikap positif terhadap investor. Kemudian teori keseimbangan, kemudian teori hipotesis pasar efisien, teori portofolio, kapitalisasi pricing model. Kemudian teori parity purchasing power, yaitu teori tentang suku bunga, kemudian harga saham, return saham, profitabilitas, dan semua variabelnya juga diuraikan di dalam bab 2. Nah, di dalam bab 3 inilah kerangka dari dissertasi saya, itu bahwa bagaimana pengaruh determinan return on asset, yaitu terhadap variabel bebas yang terdiri dari ada 6 variabel, yaitu debt to equity ratio, current ratio, sertifikat Indonesia, perubahan kurs dan harga minyak terhadap return on asset. Dan return on asset berserta tadi variabel DER, CR, SBI, delta kurs dan delta harga minyak berpengaruh secara bersama-sama terhadap return saham. Inilah kerangka teori. Di sini juga saya dari kerangka teori ini, dari kerangka pemikiran ini, saya membuat 13 hipotesa yang nantinya akan kita uji melalui FUS. Apakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas ini akan terbukti atau tidak. Kemudian di dalam menganalisa masalah ini saya menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan model regresi data, yaitu
ada 3, yaitu pendekatan Chow test, pendekatan Lagrange multiplier test, dan Hausman test, di mana ada penyajian modelnya ada 3, itu model common effect, model Fick effect, dan model random effect. Pendekatan Chow effect adalah mengetahui mana yang akan kita pilih, apakah menggunakan Chow effect atau Fick effect, itu model common effect, atau Fick effect itu model Chow effect. Kemudian pendekatan yang kedua itu pendekatan Lagrange multiplier, yaitu kita apakah ingin melihat atau ingin memilih antara common effect dan random effect. Kemudian menggunakan Hausman test, itu kita akan memilih mana yang kita pilih, apakah menggunakan Fick effect model atau random effect model. Nah, ini nanti kita akan diuji melalui EFUSE ke-10. Nah, dari pembahasan ini ternyata di sini dalam pembahasan saya membagi menjadi 2 model. Model yang pertama adalah pengaruh current ratio, debt ratio, sertifikat Bank Indonesia, perubahan kurs, dan harga minyak terhadap return saham. Dari hasil Chow test, yaitu apakah ingin memilih common effect dan Fick effect, ternyata kami memilih Fick effect. Kemudian dari hasil Lagrange multiplier kami memilih random effects, dan dari hasil Hausman test kita memilih Fick effect. Sehingga dalam model 1, model yang akan kita pakai adalah model Fick effects berdasarkan alat uji 3 metode itu. Kemudian dari 3 ini tentunya akan dibuat persamaan seperti ini. Model 1 berarti berdasarkan hasil uji EFUSE tadi, dilihat dari tabel 517 ini, bahwa masing-masing variabel ini berpengaruh sangat signifikan terhadap return on asset. Terlihat dari probabilistiknya adalah di bawah 0,05. Baik, kemudian secara bersama-sama juga sangat signifikan, karena di sini probabilistiknya juga 0,05, artinya lebih kecil daripada 0,5. Jadi ini model 1, semua variabel berpengaruh secara signifikan, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Nah, ini di antara variabel ini tentunya paling dominan pengaruhnya adalah harga minyak, karena di sini koefisiennya adalah 0,02. Itu yang paling besar. Yang paling kecil adalah pengaruhnya current ratio, yaitu kurs 0,013. Jadi di sini variabel yang paling dominan pengaruhnya variabel eksternal, yaitu harga minyak. Sementara variabel yang kecil juga sama, yaitu variabel eksternal yang namanya kurs. Kalau lihat dari perusahaan yang di sampling itu, bahwa perusahaan yang berpengaruh sangat peka terhadap perubahan ini adalah yang paling besar adalah perusahaan PT Tambang Batubara Bukit Asam, yang itu besarnya 0,05. Sedangkan perusahaan yang pengaruhnya kecil adalah PT Arti atau Ratu Prabu Energi sebesar -0,09. Nah, model 2 yaitu ROA yang tadinya sebagai variabel bebas menjadi variabel terikat menjadi variabel bebas. Jadi pengaruh DER, current ratio, return on asset, sertifikat Bank Indonesia, dan nilai kurs, perubahan kurs dan perubahan harga minyak terhadap return saham. Nah, ini kita tentu akan memilih lagi berdasarkan uji tes, yaitu uji Chow, Lagrange multiplier, mana yang akan kita pilih dari masing-masing model ini. Dari hasil uji tes kita dapatkan hasil, yaitu pilihannya adalah Fick effects. Kemudian dari Lagrange multiplier juga didapatkan hasil random effect, dan Hausman test adalah Fick effect. Sehingga berdasarkan hasil uji model yang kami pilih di dalam model 2 adalah kita menggunakan Fick effects. Ini sama persamaannya. Nah, hasil dari olahan EFUSE dituangkan dalam tabel 526, yaitu semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset. Cuman di sini variabel DER pengaruhnya adalah negatif, variabel current ratio pengaruhnya negatif, dan variabel suku bunga pengaruhnya negatif. Secara bersama-sama juga sangat berpengaruh, yang itu sangat signifikan. Jadi model 1 maupun model 2 semua variabel bebas secara parsial berpengaruh dan secara bersama-sama berpengaruh. Nah, pengaruh yang paling besar di dalam model 2 yaitu adalah kurs, sementara pengaruh yang paling kecil atau yang paling kecil adalah harga minyak, perubahan harga minyak. Nah, ini tentunya variabel eksternal sangat berpengaruh di dalam
penelitian kami ini. Nah, perusahaan yang berpengaruh yaitu perusahaan PT Nusa, yaitu perusahaan yang sangat sensitif, pengaruhnya terbesar adalah perusahaan Nusa dengan nilai min 0,69, sementara perusahaan yang pengaruhnya sangat kecil sensitivitasnya adalah min 1,7. Nah, dari hasil dua model ini maka dapat disimpulkan bahwa baik model 1 maupun model 2 ada masing-masing variabel pengaruh sangat signifikan terhadap ROA dan secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap ROA. Kemudian di model 2 variabel bebas sangat berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Kesimpulannya adalah bahwa variabel DER berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap return on asset. Hal ini terjadi karena artinya kalau semakin besar DER maka return on assetnya semakin kecil. Kenapa? Karena DER ini merupakan hutang. Hutang ini sebagai biaya bagi perusahaan. Sehingga kalau semakin besar hutangnya atau biayanya maka semakin kecillah penghasilannya dan tentunya akan menurunkan ROA. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah variabel current ratio. Current ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Kenapa? Karena current ratio yang besar memang secara kemampuan likuiditasnya bagus, tetapi artinya banyak aset-aset current ratio yang idle oleh perusahaan. Nah, ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap opportunity cost-nya atau opportunity peluangnya, sehingga semakin besar current ratio berarti banyak aset-aset perusahaan yang idle sehingga mengurangi laba perusahaan. Ini tentunya akan mengurangi return on asetnya. Kemudian variabel yang ketiga adalah variabel suku bunga. Suku bunga berpengaruh negatif terhadap return on aset karena bunga adalah sebagai beban. Tentunya dengan semakin besarnya beban maka tentu akan semakin besarnya biaya dan ini juga akan mengurangi pendapatan. Kemudian yang keempat adalah variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Kenapa? Karena nilai tukar perusahaan pertama ini adalah orientasinya adalah ekspor. Semakin besar nilai dolar atau katakanlah terjadi depresiasi rupiah maka perusahaan akan semakin banyak menghasilkan dan tentunya labanya akan meningkat sehingga ROA-nya juga meningkat. Kemudian yang kelima adalah variabel harga minyak. Harga minyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Ini juga kenapa? Karena harga minyak ini tentunya kebutuhan yang semakin hari semakin dibutuhkan oleh para konsumen di seluruh luar negeri. Jadi artinya dengan adanya kenaikan harga minyak tentu akan menghasilkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan pertambangan ini dan itu tentunya akan menghasilkan ROA dan tentunya akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan ROA. Secara keseluruhan bagaimana? Secara keseluruhan tentunya variabel ini sangat signifikan dan berpengaruh. Kenapa? Ya tadi selain secara parsial sudah saya jelaskan, secara keseluruhan pun sebenarnya adalah berdasarkan cycling theory bahwa perusahaan ini mempunyai kegabaran yang bagus sehingga dia bisa meyakinkan investor untuk tetap menanamkan sahamnya di perusahaan. Dan ini tentunya akan memberi efek yang positif dan akan meningkatkan saham perusahaan dan juga meningkatkan kinerja daripada pengelola sehingga meningkatkan return on assetnya. Kemudian kesimpulan yang ketujuh, variabel DER berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap return on asset. Nah ini mungkin sama penjelasannya dengan sebelumnya. Begitu juga dengan variabel current ratio berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap return saham. Begitu juga dengan ROA. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Jadi semakin tinggi ROA-nya tentu semakin tinggi nilai perusahaan dan semakin bagus nilai saham perusahaan tersebut. Suku bunga berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Artinya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pengaruh kurs juga dengan pengaruh harga minyak. Secara bersama-sama juga demikian. Maka ini berpengaruh secara positif karena tadi manajemennya bagus. Kemudian secara ini pun pengaruh dari dulu juga bagus sehingga mempengaruhi return on asset perusahaan. Dan implikasinya adalah baik secara teoritis bahwa riset saya ini mendukung teori-teori yang sudah ada, antara lain adalah teori signaling, kemudian teori agency teori dan teori APT. Artinya bahwa di dalam teori APT variabel-variabel eksternal itu banyak yang akan mempengaruhi, bukan hanya satu menurut teori Cham, tapi
itu lebih dari satu, dan ini salah satunya adalah variabel suku bunga, perubahan kurs, nilai harga minyak. Kemudian implikasi secara manajerial bahwa perusahaan harus memperhatikan tadi variabel internal dan eksternal perusahaan. Kemudian juga para perusahaan harus bisa menggunakan analis fundamentalnya sehingga dia bisa mengukur kinerjanya untuk melihat sejauh mana para stakeholder meminati saham-saham perusahaan tersebut. Kemudian bagi investor tentunya hal ini sangat penting sebagai analisis fundamentalnya ya, untuk melakukan analisis dalam memilih mana perusahaan-perusahaan yang menurut investor ini bagus. Kemudian sarannya adalah bahwa perlu menambahkan variabel lain yang bisa meningkatkan return saham, walaupun di dalam penelitian saya ini sudah mencapai 90% tapi belum mencapai 100, dan ini perlu ada variabel lain. Kemudian perlu juga ada pembanding, kita melebarkan waktu penelitian maupun banyaknya perusahaan. Jadi ini perlu ditambah semua sehingga nantinya akan lebih holistik, integrasi lagi hasilnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.